Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum di sana seberataan, kaya pahabar pian seberataan, mudah-mudahan sehat walafiat selalu. Sebelumnya izinkan ulun untuk merubah bahasa ulun, biar kada hanya bubuhan kita nang orang Banjar aja nang kalau memahami apa nang hendak ulun sampaikan, tapi juga kekawanan nang lain orang Banjar kalau memahaminya. Bapak Ibu sekalian, di video ini saya akan menampilkan penggalan-penggalan cerita dari beberapa sahabat Sigalu Banjar yang menurut saya dapat menginspirasi kita semua. Oke? Dan insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengambil hikmah dari apa yang nantinya akan beliau-beliau sampaikan kepada kita semua. Yang pertama ada sepenggal cerita daripada Pak Herman. Jadi Bapak Ibu sekalian, beliau ini adalah seorang atlet Persija, atlet sepak bola Persija yang mengawali karirnya beliau ketika beliau waktu SMA, kemudian beliau dapat tawaran untuk bekerja di PLN, Telkom, dan PDAM. Karena beliau melihat hidup kakaknya beliau yang di PDAM, alhamdulillah bagus, akhirnya beliau memutuskan untuk mengambil tawaran bekerja di PDAM. Beliau tekuni pekerjaan beliau di PDAM sampai suatu saat beliau memiliki side job, Bapak Ibu sekalian. Beliau beli sebuah kios di pasar dan ada usaha di sana, usaha pemotongan ayam kampung, tapi waktu itu masih dipegang oleh orang lain. Nah, ternyata usaha yang beliau rintis ini dengan beberapa orang saudara dan teman beliau berjalan bagus, Bapak Ibu sekalian. Sampai pada suatu saat beliau memutuskan untuk keluar dari PDAM dan serius menekuni bisnis ayam kampung ini. Oke, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat persis bagaimana ceritanya. Berikutnya, selain ayam kampung yang kita perlukan di depot kita juga memerlukan ayam negeri. Nah, untuk ayam negeri, selama ini sekitar 3 tahunan terakhir ini kita dipasok oleh Pak Junaidi. Beliau juga tidak kalah luar biasanya. Jadi ternyata beliau ini sebelumnya malang melintang di dunia perhotelan, Bapak Ibu sekalian, sekitar 7 atau 8 tahun berdasarkan cerita beliau kepada saya. Tapi kemudian beliau memutuskan untuk menekuni bisnis ayam, yang mana walaupun beliau memiliki beberapa orang anak buah, tapi beliau turun langsung di dalam dari proses awal, mulai dari proses pemilihan ayam yang siap untuk dipotong, kemudian memotong ayamnya sendiri, sampai ketemu pembeli dan pelanggan setiap hari di pasar. Oke, nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat apa sih sebenarnya motivasi beliau, apa sih yang melatar belakangi beliau mengguliti bisnis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Tengah Kampung. Dengan ini saya menjualan kampung dengan cara Islam, memotong sampai membelinya. Udah.
Oke. Berarti pakai bismillah ya Pak ya? Baca bismillah. Baca bismillah. Kenapa Pak kalau seandainya nggak baca bismillah Pak? Kalau tidak baca bismillah itu gimana ayam itu termasuk bangkai. Termasuk bangkai. Dan bangkai haram hukumnya Haram buat hukumnya dimakan buat- Bapak ya? buat dikonsumen orang. Oke. Bapak mulai jadi pedagang ayam sejak kapan Bapak? Dari tahun 2003. 2003. Tadi informasi yang saya dapat, Bapak awalnya atlet sepak bola Pak ya. Gimana Pak ceritanya? Terus terpilih jadi karyawan PDHM. Keren. Saya keluar dari PDHM tahun 2002. Langsung terjun pedagang. Eh, Karena omset dari pedagang dibanding dagang lebih bebas, gitu. Lebih bebas. Tidak terikat. Kalau dari ketenangan hati gimana Pak? Tenang hati alhamdulillah mendingan orang dagang. Oke. Oh, mau masuk. Oke. Ya. Insya Allah rezeki lancar Pak ya. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Eh, Kalau rezeki mah bisa ketemu sehari-hari aja. nah, Bisa Oke. sekolahin anak udah alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Informasi yang saya dapat yang pertama udah kerja Bapak ya. Udah Sudah kerja di mana Bapak? anak pertama Ya. di notaris Bu. Oh ya Ambil Allah. dia kuliah, ambil S1. Ya. Kedua SMA kelas 1. Oke. Ketiga kelas 4 SD. Dan dibiayain kakaknya ya Pak ya. Kedua dibiayain kakaknya. Subhanallah. Berarti tanggungan tinggal yang bungsu. Tinggal yang bungsu Kelas berapa Pak yang bungsu? kelas 4. Kelas 4 SD. Nomor 2 SMA kelas 1. SMA 01. Oke, berarti hidup lebih damai sekarang Bapak. Alhamdulillah Bu. Gitu. Padahal kalau harusnya jadi karyawan PDAM harusnya bagus ya Pak ya masa depan Bagus Pak ya. masa depannya. Tapi kita kan tergantung dari yang di atas Bu. Betul. Semuanya karyawan biasa. Berarti ikhlas dengan kondisi yang ada ya Pak. Dengan kondisi yang ada, dengan badan kotor begini, yang penting nyari uang halal Bu. Betul. Yang pasti gitu. Ikhlas gitu. Oke. Yang niat dari kotor enggaknya, Betul. baunya. Yang penting halal bawa uang untuk anak istri. Aduh, subhanallah. Baik, makasih banyak Bapak. Assalamualaikum, nama saya Bapak Junaedi. Saya yang jualan ayam di pasar Pulau Empang ya. Saya masuk ayam sama Depot depotnya Sigal. Sigalu Banjar, dan insya Allah yang saya pasok ayamnya insya Allah halal karena cara penyembelihannya menurut peraturan Islam insya Allah halal. Saya jamin ini ayamnya ya halal insya Allah. Oke. Bapak sembelih sendiri Pak? Iya betul Bu, sembelih sendiri. Oke. Ya, karena saya tuh begini ya, saya bisa aja ngambil ayam di PT, cuman saya nggak tahu cara penyembelihannya kayak gimana. Jadi saya mendingan agar rela gitu juga. Yang penting ya kita tahu cara penyembelihannya bagaimana gitu. Ya, Iya. biasanya sebelum Bapak jual sembelihnya kapan Pak? Berapa lama? Saya itu biasa menyembelih ayam itu dari paling malam jam 3, jam 4, persisnya jam 4. Jadi jam kayak sekarang tuh jam setengah 11 lewat ya. Insya Allah masih segar ayam saya, insya Allah. Berarti bukan ayam kemarin Bukan Pak ya? dong. Kalau biasanya kalau ayam kemarin biar turun harga jam segini ayam saya masih ada, saya lempar yang penting habis gitu. Jadi biasanya lagi nggak ada ayam yang kemarin, ayam segar semua gitu, dijamin dah pokoknya wah. Buat bapak-bapak ibu-ibu yang suka datang ke depotnya Sigalu Banjar, insya Allah ayamnya bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri Bapak, Ya. berapa lama sudah jualan Bapak? Oh ya, Sigalu Banjar itu sudah dari 1,5 tahun apa kali ya? Apa 2 tahun kali ya?
dari sekarang. Saya ngambil ke Bapak itu udah 3 tahunan loh, Pak. Iya, saya lupa lagi, maaf. Saking banyaknya pelanggan. Iya, saya gitu, Pak. Pokoknya selama itu insya Allah deh. Kalau yang namanya tinggal banjar ngambil ke saya insya Allah. Pokoknya halal. Halal. Masih segar ini. Aman. Iya, aman. Segar. Segar. Disembelih Iya. sesuai aturan Islam ya Bapak ya. Disembelihnya sesuai aturan Islam. Dan nggak nyuruh orang lain ya Bapak, langsung dipegang sendiri. Kalau soal penyembelih, walaupun saya ada anak buah di rumah, insya Allah saya sendiri yang menyembelih. Karena bukannya kita nggak percaya sama orang, cuman kalau soal gitu kan mesti benar-benar yakin pas hati kita gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Karman. Saya di sini penjual bumbu masak dari cabai sampai bawang sampai kebutuhan dapur sepenuhnya. Di sini saya selalu menyediakan bumbu buat pesanan Ibu Epi yang punya masakan di daerah Ciamas, Pak. Daerah Ciamas. Dengan ini saya menyediakan bahan buat ibu sesuai pesanan karena saya selalu namanya pesanan itu kualitas utama ya, kalau harga belakangan. Terus kalau dibilang bumbu selalu baru, nggak pernah saya punya bumbu yang kemarin karena saya ngedadak gilingnya, ini ada alatnya buat giling, jadi nggak pernah punya sisa. Istilahnya giling hari ini jual hari ini, buat besok gimana besok. Jadi selalu baru, nggak pernah yang kemarin. Kualitas buat saya nomor 1. Kepuasan konsumen itu nomor 1. Kalau masalah lainnya itu bisa dibilang nomor belakangan, karena saya jualan nggak cuma hari ini, karena intinya saya berjualan untuk selamanya, untuk usaha untuk mencukupi keluarga. Jadi kalau misalkan siapapun yang butuh bumbu bisa juga kesini aja ke Pasar Pulau. Pasar Pulau Empang ya Bapak ini namanya, iya, Pak ya? Betul, Pasar Pulau Empang. Ya. Emang waktunya sebentar, tapi alhamdulillah berkah buat mencukupi keluarga. Kalau masalah jualan di sini bisa mesan, bisa juga ngedadak. Cuman kalau ngedadak yang bisa jamin, kalau pesanan saya lebih dijaga karena pesanan biasanya saya utamakan bahan yang kalau nggak bagus saya nggak mau beli. Intinya nggak mau bikin kecewa sama konsumen. Masalah harga kadang-kadang saya lebih murah kalau pesanan daripada untuk kecengan umum ya. Kalau tangan umum saya emang kadang-kadang lebih mahal daripada kalau pesanan biasanya diambilnya pasti. Kalau ngejual namanya ketengan kadang-kadang emang lebih mahal sedikit, tapi selalu fresh setiap hari ya Bapak ya? Alhamdulillah, karena saya gilingannya punya sendiri, ngejual selalu yang baru, nggak pernah ngejual sisa kemarin. Berapa tahun sudah Bapak jualan? Saya jualan udah dari 93, mungkin kurang lebih 26 tahunan. Jadi intinya jualan itu untuk selamanya ya. Intinya biar bisa untuk usaha terus. Ya mudah-mudahan doanya dari semuanya, walaupun saya untung sedikit tapi manjang untuk berkah saya sendiri, keluarga saya, untuk langganan semuanya. Nggak ada yang kecewa mudah-mudahan. Ada perubahan di saat corona seperti sekarang ini Bapak? Alhamdulillah, emang terus terang ada ya penurunan mas, cuman ya kalau dibilang daripada nggak usaha sama sekali, kalau dibilang penurunan mungkin 40% atau 50%-an ya penurunan omset. Dan itu tidak hanya Bapak ya Pak ya, tapi semua pedagang begitu ya Pak ya? Kalau saya perhatikan hampir semuanya. Mungkin pokoknya masalah corona ini kayak saya bilang kayaknya hampir merata ya, semua kalangan kena dampaknya.
nggak cuma saya, emang Allah itu ternyata emang lebih udah jelas yang lama Allah adil. Betul. Rezeki kalau tetap punyanya kita akan sampai ke kita ya Bapak ya. Alhamdulillah, amin, itu mah selalu pasti nggak akan ketukar, si ACP itu pasti nyampe. Dibandingkan harus berdiam diri di rumah, lebih baik tetap ikhtiar Bapak ya. Betul, walaupun kecil, kalau usaha tetap ngalir ya, walaupun kecil tetap ada. Alhamdulillah. Langganan dari mana aja Bapak? Saya langganan alhamdulillah ada yang dari Jam-Jam Tirta, ada dari Siapus, ada yang dari Sindang Barang, ada juga yang termasuk Andriani Catering. Jauh-jauh itu Bapak ya dari Siti ya. Tapi yang langganan yang paling spesial buat saya mah Bu Evi sama Andriani. Subhanallah. Jadi saya nggak mau bikin kecewa dua orang ini, karena si ibu sama Andriani itu dari tahun pertama saya jualan sampai sekarang masih alhamdulillah bertahan. Karena saya pertahankan langganan, nggak mau istilahnya langganan disia-siakan. Iya, alhamdulillah. Berarti makna rezeki buat Bapak sebenarnya apa Pak? Rezeki itu untuk keberkahan semuanya ya. Jadi intinya nggak cuma kepuasan batin aja, yang jelas rezeki itu nggak cuma untuk ini Tidak hanya berbentuk uang ya Bapak ya. Harus berbentuk uang, kepuasan pun itu sama aja udah rezeki menurut saya. Termasuk kesehatan Bapak ya. Betul. Alhamdulillah. Semoga sukses selalu Bapak, laris manis. Makasih banyak. Itu saja, itu keterangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali dipertemukan dengan mereka dan beberapa pemasok lain yang turut berjasa memenuhi kebutuhan depot kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, selaku owner Depot Sigalu Banjar, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian. Saya berusaha memberikan makanan minuman yang tidak hanya lezat, tidak hanya enak, bersih, bergizi, yang sebagian besar merupakan menu khas dari makanan tradisional Banjarmasin Kalimantan Selatan. Tetapi yang pasti dan yang utama, makanan dan minuman tersebut halal, Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus halal? Karena apabila makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan minuman yang haram, yang tidak halal, maka yang pasti tidak akan ada manfaatnya sama sekali untuk badan kita, dan yang juga pasti akan menimbulkan kemudaratan yang luar biasa, baik di jangka pendek maupun jangka panjang. Oke. Nah, masalah haram halal ini saya akan coba mengutip firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, wala ta'kulu, katanya Allah, dan janganlah engkau sekalian memakan mimma dari apa-apa dari daging-daging dari daging-daging binatang lam yuzkarismullah, yang belum menyebutkan nama Allah saat proses penyembelihannya, alaih, atasnya. Wa innahu lafiskun, katanya Allah, sesungguhnya ini adalah sebuah perbuatan kefasikan. Selanjutnya Allah juga berfirman di surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurimat alaikumul maitah, katanya Allah, diharamkan untukmu semua, diharamkan atasmu semuanya, mayat, bangkai, wadam, darah, walahmul khinzir, dan ini sudah pasti Bapak Ibu sekalian, daging babi, wama uhilla li ghairillah bih. Nah, ini yang harus saya garis bawahi, wama uhilla li ghairillahi bih, dan apa
apapun, binatang apapun maksudnya, yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka jatuhnya haram. Walaupun sebenarnya kita ketahui daging ayam itu halal, Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi karena cara penyembelihannya yang salah, maka daging dari ayam yang disembelih tanpa menyebut nama Allah dan sesuai dengan tuntunan Islam ini menjadi haram untuk kita konsumsi. Nah, tentunya kita semua tidak ingin memakan makanan yang haram. Oke. Insya Allah doakan saya sampai kapanpun Depot Sigaluh Banjar akan berusaha semaksimal mungkin hanya memberikan makanan dan minuman yang halal, lezat, nikmat, bersih, dan bergizi kepada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah. Kemudian berikutnya ada Ami. Jadi Ami ini seorang karyawan dari sebuah toko kebutuhan Depot juga yang memasok berbagai macam produk-produk plastik dan beberapa bahan makanan juga ke Depot kita. Yang luar biasa dari Ami ini, saya kenal dia semenjak Ami masih bujangan, sampai sekarang sudah punya anak 1. Seorang pemuda yang punya keuletan dalam bekerja. Dia selalu menyapa pembeli dengan penuh ketulusan hati, friendly-nya, kemudian helpful-nya luar biasa. Bagus sekali. Oke, kita lihat nanti juga ya. Nah, saya tambahkan sedikit penggalan cerita dari Bu Ipa. Bu Ipa ini seorang penjual kue, Bapak Ibu. Penjual kue yang menurut beliau sudah menekuni bisnis beliau ini 20 tahun lebih, ya Allah subhanallah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, beliau bersama suami dan anak-anak beliau saling berbagi tugas dan melakukan apapun yang bisa mereka lakukan. Dan ketika saya tanya, apakah cukup Bu hanya dari berjualan kue, beliau bilang alhamdulillah. Alhamdulillah cukup, subhanallah. Nah, Bapak Ibu sekarang nanti bisa mendengar cerita ibu yang sangat ramah dan selalu ceria ini seperti apa. Oke ya, baik, tanpa memperpanjang kata lagi, udah pada penasaran mungkinnya kan? Ayo kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ami dari Pulau Empang, toko RR Plastik. Menyediakan berbagai macam plastik dan bahan-bahan kue. Tempat Bu LP belanja buat keperluan Depot Sigaluh Banjar, Ciamas. Udah berapa lama Dek Ami kerja di sini? Kurang lebih 6 tahun. Udah lebih 6 tahun. Dek Ami itu paling ramah dan Alhamdulillah. helpful kepada pelanggan. Kenapa Dek, kalau boleh tahu? Alhamdulillah Bu. Buat narik pelanggan aja. Udah berkeluarga? Alhamdulillah udah. Udah ada putra? Alhamdulillah baru 1. Dan saya lihat kerja kerasnya luar biasa. Kenapa? Harus itu mah Bu. Oke. Alhamdulillah. Harus karena apa? Karena punya tanggung jawab anak sama istri di rumah. Oke, itu ketika sudah punya keluarga. Saya lihat dulu sebelum punya keluarga juga sudah kerja kerasnya sudah subhanallah. Alhamdulillah ngumpulin buat nikah. Oh, ngumpulin buat nikah. Alhamdulillah udah kesampaian Bu. Alhamdulillah. Ada niat apa untuk tahun-tahun berikutnya?
Pengen punya toko persis kayak gini atau Iya. bagaimana? Insya Allah pengennya mah kayak gitu. Punya usaha sendiri. Oh, alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan Amin. kabul ya. Asli mana deh, Amin? Asli Bogor. Oke. Masih ada tanggungan dari ibu atau adik-adik? Enggak? Enggak sih. Cuma ada yang sekolah udah keluar semua, udah lulus semua. Alhamdulillah. Oke, ada pesan untuk siapapun yang lihat tayangannya De Ami ini dalam mengantisipasi selama corona, ada pesan yang bisa disampaikan? Ya safety aja sih, jaga jarak 1 meter, pakai masker, Oke. rajin cuci tangan aja. Oke, itu untuk perlindungan diri. Kalau Iya. untuk menyikapi hidup bagaimana? Apakah Ya pola harus makan yang sehat aja. Oke, pasrah di Teratur. rumah atau tetap ikhtiar atau bagaimana? Kalau yang nggak ada keperluan tetap di rumah aja. Kalau buat yang usaha tetap safety di jalan aja. Oke, alhamdulillah. Tetap selalu bantu orang setulus dan seikhlas mungkin ya De Ami ya. Amin. Oke, Mudah-mudahan makasih. insya Allah. Amin. Makasih. Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Bu Ipa, jualan kue di Pulau. Saya udah kenal sama ibu, udah 3 tahun. Ibu kenapa jualan kue di sini, Ibu? Karena ya butuh lah ya, gitu. Tapi alhamdulillah lumayan ya Bu ya rezekinya ya Bu ya. Alhamdulillah. Udah berapa tahun Bu jualan Bu? Aduh lama juga. Ada mau 30-an dah. Langsung jualan kue atau ada jualan yang lain? Enggak, kue aja saya dari Bikin sendiri apa gimana Bu? bikin separuh, ngambil separuh. Dan alhamdulillah cukup buat keluarga ya Bu. Alhamdulillah, semua keluarga makan gitu lah. Oke. Kalau kata Ibu rezeki itu apa Bu? Apa? Rezeki itu apa kalau kata Ibu? Rezeki. Apa ya? Sesuatu yang hanya berbentuk uang atau lebih dari itu Bu? Lebih dari itu bisa. Ya. Berarti sehat juga rezeki ya Bu? Ya. Alhamdulillah. Oke. Ya. Berarti selama corona ini kita bisa sehat aja sudah alhamdulillah ya Oh Bu? iya, alhamdulillah. Berkah. Berkah. Berarti sehat bisa didapat dari rezeki yang berkah juga. Iya dong. Iya dong. Yang penting berkah, jujur. Dan nggak ngecewain Oh, siapapun gitu. ya Bu Iya, ya. iya. Alhamdulillah. Makasih Bu Iva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya hanya ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Untuk saya pribadi Bapak Ibu sekalian, setidaknya cerita mereka tadi, para sahabat Sigalu Banjar tadi, semakin mempertegas keyakinan saya, semakin menguatkan keyakinan saya bahwasanya rezeki dan usaha berjalan sendiri-sendiri. Mungkin Bapak Ibu sekalian bingung maksudnya ya. Oke. Flashback sedikit, sekitar 4-5 tahunan yang lalu saya pernah punya pikiran. Saat itu saya berpikir kalau saya bekerja keras, maka Allah akan memberikan rezeki kepada saya setara dengan kerja keras saya. Karena dulu saya pernah mendapatkan sebuah peribahasa kalau kerja keras tidak akan mengkhianati kita, bla 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 bla, seperti itulah ya. Oke. Akhirnya saya berusaha Bapak Ibu sekalian untuk bekerja keras siang malam
untuk mencapai goal saya, untuk mencapai target saya pada saat itu ketika saya masih berada di bisnis lain. Akan tetapi saat saya merasa usaha saya sudah optimal, ternyata Allah menegur saya. Allah tidak memberikan rezeki sebagaimana perhitungan saya. Saat itu otomatis proteslah saya. Kan saya sudah setengah mati rasanya. Saya tinggalkan semua kesenangan saya tinggalkan rasa capek saya, rasa lelah saya, kepengen tidur dan lain sebagainya untuk mengejar goal saya. Dan harusnya goal itu terkejar Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata tidak seperti itu rumisannya. Nah, di situ Allah benar-benar mengingatkan ke saya, Allah benar-benar menunjukkan ke saya bahwasanya seorang hamba harus memaksimalkan ikhtiarnya, tapi masalah berapa banyak rezeki yang Allah akan berikan kepada hamba tersebut itu benar-benar 100% hak mutlak Allah. Dan tidak ada seorang makhluk pun, seorang hambanya pun yang bisa menuntut lebih ataupun protes atas keputusan Allah. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian, saat ini saya anggaplah sekitar 2 tahunan terakhir ini saya berusaha untuk merubah mindset saya. Saya benar-benar tetap memaksimalkan ikhtiar saya, tapi dengan pikiran yang berbeda dengan saya 5 tahun yang lalu. Saat ini setiap kali saya memulai sebuah ikhtiar saya bilang ke Allah, ya Allah, benar-benar ini hamba niatkan sebagai ibadah, sebagai ikhtiar, dan kewajiban hambamu ini hanya untuk memaksimalkan ikhtiar. Selebihnya hamba bertawakal, terserah Engkau. Nah, subhanallahnya Bapak Ibu sekalian, ketika prinsip itu benar-benar saya yakini, ya Allah subhanallah, rezeki yang saya peroleh saat ini jauh lebih bagus, lebih berkah. Kemudian saya pun rasanya tidak sesulit dulu untuk memperolehnya. Oke. Itu cerita dari saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.